Urusan masjid dan kita urusan iman, bukan yang lain. Masjid dan hal yang terkait dengan masjid ini urusan iman, bukan urusan yang lain. Kalau iman berarti jalurnya kemana? Antara kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Kebersihan masjid urusan iman, kerapian masjid urusan iman, meramaikan masjid urusan iman. Itu semua urusan iman semua. Bahkan nanti ada 2 ayat Pak dalam Al-Quran surah At-Taubah, urusan memakmurkan masjid itu benang merah antara iman dengan syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudnibin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman, hab lana hukman, 'allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila mithal, falakal hamdu walakal minnah ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابة الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Kita baca suratul Fatihah, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala berkenan anugerahkan kita kebaikan, rahmat dan ampunan. Allah berikan kita penjagaan dan perlindungan dari bermacam fitan ma dhahar minha wa ma batan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.
Di zoom dikit tuh Sandi, di zoom lagi dikit. Jamaah hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan berikan kita anugerah yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala dawamkan, langgengkan nikmat tersebut untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi hari ini saya mau baca Quran. Jadi kajian renungan dari beberapa ayat Al-Qur'an seputar problematika yang kita sedang berada di sini, termasuk hari ini ngerasain baru tumben sholat Al-Mahdi nggak ada karpetnya, gitu. Dengkul rasanya lain. Ini fenomena apa kira-kira jamaah sekalian? Oh iya, katanya ada fenomena tamu namanya si Corona. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak antum semua merenungkan panduan ayat suci Al-Qur'an bil khusus berkaitan dengan masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim dalam hadis sahihnya bersumber dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, disebutkan Nabi bersabda, inna ahabbal biqa'i ala Allahi atau ilallahi fil ardi masajiduha wa inna abghadul biqa'i ala Allahi fil ardihi aswaquha au kama qala sallallahu wasallam wa baraka alaih. Yang maknanya lebih kurang, sesungguhnya tempat yang paling disuka, paling dicinta oleh Allah sang pemilik langit dan bumi di atas permukaan bumi ini adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Catat ya Pak, ingetin ya Pak. Pertama, ahab, yang paling didemen, ahab, yang paling disuka. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan di Masjid Al-Mahdi, kajian kita di seputar siapa orang yang paling didemen, siapa orang yang senantiasa disuka oleh Allah. Tahu kagak kira-kira? Sekarang tempatnya dulu nih, orang yang terbelakangan. Tempat yang paling disuka, yang paling didemen, yang paling dicinta oleh Allah di atas permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling kagak didemen, ibu-ibu dengerin nih, tempat yang paling kagak didemen, nggak disukai oleh Allah di atas permukaan bumi adalah aswaquha, pasar Keranggan, mall Keranggan, plaza Cibubur dan lain sebagainya. Pahamin ya, ini seputar tadi kalimat ahab, yang paling didemen. Nah, tentunya konsekuensinya sesuatu yang paling didemen berarti isinya apa? Kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Berarti pemahamannya sesuatu yang nggak didemen isinya kebaikan apa keburukan yang banyak? Nah, pahamin dulu ya. Yang paling disuka, yang paling didemen di atas permukaan bumi adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Baik, berarti kalau didemen, Bapak dipelihara nggak sama Allah? Halo, Assalamualaikum, sehat semua ya? Kalau didemen itu berarti lazimnya sesuatu yang kita demenin, kita cintain, kita sayangin, dipelihara kagak? Bapak punya mobil baru, bini baru, motor baru, dipelihara gak? Kenapa? Demen, mulus, bersih. Kalau boleh nggak boleh ada debu di situ, betul nggak? Tuh, ini pahamin ya. Nah, kalau di atas permukaan bumi Allah yang begitu luas hamparannya, ada satu tempat yang paling disuka, yang paling didemen, namanya masjid. Terlepas dari itu ada ujungnya, Al-Mahdi ke, Al-Muttaqin,
as-sulaha, baitur rahim, baitur rahman, at-taqwa dan lain sebagainya. Ketika ada sebidang tanah di situ dibina sebuah bangunan untuk jadi tempat hamba-hamba Allah bersujud, maka itu kembali miliknya menjadi rumahnya Allah. DKM ditunjuk amanah buat ngerawat. Orang beriman dipanggil, diseru, punya kewajiban untuk mengisi, memakmurkan, meramaikan, yang lazimnya merawat, maintenance cahaya, lampu, listrik, angin, udara, rapi, kebersihan, betul nggak? Terkait itu semua. Berangkat dari tempat yang paling disuka oleh Allah. Berarti kalau tempat yang paling disuka, kewajiban orang yang mengaku menjadi hamba Allah kudu demen datang ke sono mulu, paham nggak? Pak, kalau demen sesuatu diliatin mulu nggak? Bener nggak gitu? Akal sehat kita berbicara, kalau kita menjadi hamba Allah, maka pengen mendapat cintanya Allah, sering-sering liatin, rawatin, datengin, ramein, jagain tempat yang paling disuka oleh Allah. Tuh. Kalau berbicara hak bertetangga dalam agama Islam, dahsyat. Sampai ada sebuah hadis dari baginda Rasul sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alih, Jibril itu sering datang sama saya cuman mesenin jaga hak tetangga. Sampai kata Rasul, saya berpikir apa tetangga bakal warisin harta saya apa rumah saya lebih dari anak dan istri. Saking pentingnya hak bertetangga. Betul. Bertetangga punya peran penting dalam keimanan. Sampai-sampai kata Rasulullah, Jibril ini mesen-mesen untuk jaga hak tetangga, seakan-akan aku mengira tetangga ini akan mewarisi hartaku. Nah, maka rumah Allah punya hak bagi setiap orang untuk memuliakannya, menjaganya, merawatnya, memakmurkannya, menjaga kebersihannya, kerapiannya, kesuciannya bagi orang yang mendekat dengan masjid tetangga itu, Pak. Kalau saya ingat dulu ngaji di pesantren, yang nama tetangga dalam agama itu 48 mata angin rumahnya, 40 ke depan, 40 belakang, 40 samping kanan, 40 samping kiri, sisanya 4 penjuru mata angin tuh, tenggara dan lain sebagainya. Itu tetangga tuh 40 rumah, itu tetangga. Batasnya tetangga tuh maksimal, minimal berapa? 40 rumah, lebih 40 udah nggak punya kewajiban, berhak bertetangga. Jadi kalau masjid sekitarnya ya, itu 40 rumah di sekitar masjid, itulah tetangganya rumah Allah, tempat yang paling Allah suka. Punya kewajiban makmurin, punya kewajiban bersihin, punya kewajiban jaga kesuciannya, punya kewajiban tidak boleh mengosongkannya. Tuh, boleh paham, Pak? Tuh. Ini masjid nih, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira boleh paham, Pak? Nih, baru mulai ya, masjid dulu nih. Baik, jadi urusan masjid dan kita urusan iman, bukan yang lain. Masjid dan hal yang terkait dengan masjid ini urusan iman, bukan urusan yang lain. Kalau iman berarti jalurnya kemana? Antara kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Kebersihan masjid urusan iman, kerapian masjid urusan iman, meramaikan masjid urusan iman. Percaya nggak kira-kira, Pak? Hah? Percaya nggak? Kata siapa? Emang udah bacain ayatnya? Nah, kita baca, dengerin nih, Allah berfirman tuh, itu semua urusan iman semua. Bahkan nanti ada 2 ayat, Pak, dalam Al-Quran surah At-Taubah, urusan memakmurkan masjid itu benang merah antara iman dengan syirik. Coba itu, iman ame syirik.
Bahasa kampungnya, bahasa mudahnya, kalau orang di hatinya udah nggak ada syirik, hatinya lapang untuk urusan masjid. Kalau masih ada nyangkut-nyangkut, anak ke masjid ntar takut corona, itu punya hatinya ada syirik. Dosa yang Allah nggak kasih ampunan, dosa apa coba? Hati-hati Pak. Kalau boleh saya berbicara secara kasar, orang yang punya keyakinan masjid adalah tempat yang rentan penularan virus, itu orang musyrik. Bener-bener Pak nih. Masjid rumah Allah. Pak, saya mau bilang nih, contoh ya, simpel nih. Habib Ali, saya bilang mau jamaah, ente jangan pada main ke rumah Habib Ali. Kenapa Ji? Tempat banyak virus, penyakit. Ente namu ke rumah dia, tertular penyakit. Itu Habib Ali yang punya rumah, marah nggak kira-kira? Dibilang begitu Mas saya. Bukan main siapa? Lu rumahku dibilang tempat penyakit. Apa? Tempat penularan penyakit. Marah nggak kira-kira? Lah ini masjid dibilang tempat rentan penularan virus penyakit, yang punya rumah Allah, marah kagak kira-kira? Jamaah, yang punya rumah marah kagak dibilang begitu? Lah paham itu. Kita dengerin nih, Al-Quran dan Sunnah ngajarin kita bagaimana. Saking pentingnya menjaga kemuliaan, kehormatan masjid. Kalau rumah kita pribadi aja mesti dirawat kebersihannya. Rumah pribadi mesti dijaga kesuciannya. Betul gak? Rumah pribadi mesti dijaga kehormatannya. Maka rumah Allah lebih utama dari rumah kita semua. Paham kagak? Rumah kita masing-masing yang punya tanggung jawabnya. Kalau rumah Allah, setiap yang bertetangga tadi tuh dengan masjid, dia punya kewajiban secara iman untuk menjaga, merawat, kerapian, kebersihan, kesucian rumahnya Allah. Bisa dipaham Pak? Ibaratnya nih, kalau orang berani mau bulan puasa ngecat rumah, bersih-bersih rumah, ya masjid kudu diutamain juga. Kalau rumah Anda kita pikirin bayar listriknya, pasang AC biar enak di rumah, nyaman kalau tamu. Rumah Allah begitu juga. Kalau rumah kita kamar mandinya jember, enak gak kira-kira? Tamu, saya maaf aja Pak, kalau namu ke rumah orang pengen buang air, lihat kamar mandinya cemer, kagak jadi Pak. Mending tahan bentar dah, cari pom bensin. Tuh, betul gak kira-kira? Tuh, sampai ada ungkapan dulu kalau ente mau cari jodoh, ya, main ke rumah calon mertua, lihat kamar mandinya. Kamar mandinya bersih, bini ente bisa ngurus rumah. Tuh, calon bininya. Begitu. Lihat dulu kamar mandinya. Bersih kagak. Artinya orang yang masuk, orang lain masuk itu nyaman apa kagak. Kalau nyaman, ini yang punya rumah, cakep. Makanya orang dulu bilang kan, cari calon bini namanya Siti Bebenah. Paham gak? Alias yang rajin bebenah, rumahnya bersih, kamar mandinya bersih, dapurnya rapi. Tuh, boleh diambil jadi mantu, boleh diambil jadi istri. Nama siapa? Siti Bebenah. Tuh, kan begitu. Kalau ini teman saya, anak jamaah saya ini punya bini Siti Jubaidah, bukan, cari Siti Bebenah. Benar loh, enak kira-kira. Itu rumah kita. Bagaimana rumah Allah Ta'ala? Punya kewajiban. Kan udah ada DKM-nya. DKM mah cuman ditunjuk doang buat penanggung jawab. Masuk ke Masjid Al-Mahdi, lihat WC-nya nggak bagus, panggil Habib Ali. Ente kan DKM masjid. Ini rumah Allah, bagaimana judulnya nih? WC-nya begini cemernya. Tuh. Apa jawab dia? Nggak ada kasnya. Kewajiban tetangga masjid tuh, kumpulin duit. Tuh. Paham jemaah sekalian? Masuk masjid, air nggak keluar. Kenapa? Belum beli pulsa listrik, sanyo nggak naik. Kewajiban siapa? Tetangga. DKM mah kuncen doang. Paham nggak Pak? Ada sebagian orang kan pengen banget disebut ketua DKM. Kerjanya kagak mau, nama doang sebutannya. Pokoknya namanya kudu ada ketua DKM. Ada begitu orang?
Ada, mikir masjid kagak mau dia. Tuh. Itu namanya bukan DKM. Nih, DKM, itu masjid. Baik, kira-kira bisa paham Pak nih? Kira-kira kajian kita kemana arahnya, paham? Baik, kita buka dulu Al-Quran kalau gitu. Kita dengar Allah berfirman di seputar masjid. Kita buka Al-Quran Suratul A'raf, surat ke-7 ayat ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Dengar ini ayat cuplikannya begitu dahsyat, pendek, isinya kesempurnaan tauhid, kesempurnaan iman kepada Allah. Apa bunyinya? Qul, katakan wahai Rasul Muhammad, amara rabbi bil qisti, Tuhanku kasih perintah untukku untuk melakukan al-qistu. Al-qistu itu Pak adalah nilai keadilan yang berangkat dari win-win solution. Keadilan yang berangkat dari win-win solution. Kalau nilai keadilan yang hakiki, menempatkan sesuatu pada tempatnya, sekalipun ada pihak yang tidak merasakan manisnya. Itu adil tuh. Kalau qisat, al-qistu, nilai keadilan tambah win-win solution. Jika ada dua pihak yang saling bersetegang, ya, ada bermasalah, yang ini diputuskan, dapat keputusan, dia enak, dia juga enak, si A enak, si B enak, itu namanya al-qistu. Nanti kita ada renungan ayat-ayat, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah senang orang yang muqsit. Apa itu muqsit? Yang bisa ngatur sesuatu dengan berangkat dari nilai keadilan, tapi tidak melupakan setiap pihak saling merasakan enak. Kalau keadilan enggak, adil itu menempatkan suatu pada tempatnya. Si A dan B berseteru, setelah diteliti, investigasi dengan nilai-nilai standar Al-Quran, diputuskan bahwa yang berhak adalah si A. Akhirnya si B dapat enggak? Enggak. Itu namanya keadilan. Kalau al-qistu, selain adil, tapi dua-duanya senang. Nah, dua-duanya senang dah. Itu namanya al-qistu. Itu Allah perintahkan Rasulnya untuk menegakkan al-qistu. Dengarkan ini. Aplikasi al-qistu itu di mana berangkatnya mulai? Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Tuh. Tegakkan dirimu di setiap masjid. Inda kulli masjidin, di sisi setiap masjid. Artinya, kalau ingin mendapatkan senang sama senang, Allah senang, kita senang, berangkat dulu dari mana? Urusan masjid. Ini kita nggak boleh ngambangin masjid Pak. Makanya saya paling, orang kata udah bahasa orang kata gemes banget dah kalau ada orang bilang masjid itu tempat yang rentan penularan virus. Pasar enggak, pala lu bau menyan. Bener Pak, saya kalau ngomong gitu, ngomong kasar dah. Lah pasar, nggak usah hadisnya, lihat dengan mata kepala kita, logika gunakan, akal kita pakai. Tempatnya kotor nggak? Bersih. Mall sama pasar lain. Kalau mall, pasar modern. Ya, lihat tuh. Kalau di luar negeri Pak, kasus COVID ini
Itu pasar pertama kali yang diintervensi untuk benar-benar ya menggunakan protap COVID corona ini. Social distancing berlaku pertama kali di pasar. Nggak ada tuh orang jualan rapet-rapetan, nggak ada. Jarak 1,5 meter satu dengan yang lain. Tuh. Begitupun ketika transaksi jual beli. Semua yang jual di pasar, sekalipun jualannya kangkung sama bayam, pakai sarung tangan, pakai penutup apa namanya, mulut, masker. Itu yang jualan tuh wajib pakai begituan. Jadi itu dulu intervensi. Ini pasar Keranggan ngablak, Kebayuran bukan main, pasar induk apalagi, masjid disuruh kosongin. Innalillahi. Masjid jaga jarak, masjid jaga jarak, masuk masjid jaga jarak, karpet gulung beb. Allahu Akbar. Sholat kagak boleh rapet. Lalu di mana sabda Rasulullah? Hadis yang sahih, Nabi katakan, la tuqimanna sufufakum au la yukhalifannallah baina qulubikum. Ente, kata Rasulullah, rapetin tuh barisan. Rapetin tuh barisan. Pundak dengan pundak, tumit lurus. Atau kalau kagak mau, ini ancaman Rasulullah, la yukhalifannallah baina qulubikum. Allah bikin hati kalian semua bercerai-berai. Jadi jangan digampangin, Pak, urusan barisan sholat di masjid tuh, Pak. Kita aja udah bersatu susah banget ini, Pak. Paham nggak? Suku, aliran, ormas, akur udah susah. Sekali datang ke rumah Allah ditambahin lagi. Padahal masjid itu tempat Allah allafa baina qulubikum, satukan hati kita dengan yang lain. Ini kagak, sampai ke masjid ikut protap. Allahu Akbar. Yang bingung kondangan, arisan, tahlilan rapet-rapet. Di pasar dempet-dempet. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin, Pak, subhanallah, ada keluarga meninggal dunia. Ini keluarga ustadz-ustadz nih, Pak, nih, ustadz-ustadz pengurus masjid, kagak pernah nongol di masjid berbulan-bulan. Kemarin itu ibunya meninggal dunia, keluarga nih, ada yang meninggal dunia 7 hari, Pak, rapet, lebih rapet dari kayak gini. Lah kagak takut itu. Di rumah si Pulan, keluarga yang meninggal dunia, dia rapet-rapet duduknya, baca tahlilan, ya. Di masjid kagak nongol. Sekali nongol jaga jarak 1,5 meter, social distancing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana ini coba? Ayo. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Nah, kalau udah masuk ke masjid, wad'uhu mukhlisina lahuddin. Kewajiban kita, masjid ini tempat kita bersimpuh, bermohon, meminta, berdoa dengan tulus kepada Allah atas setiap segala urusan kita. Karena para sahabat ini, Pak, nih orang yang ketemu Rasulullah, kalau udah fazahu amrun, hammahu amrun, udah sumpek urusan rumah tangga, sumpek urusan bertetangga, sumpek urusan berdakwah, sumpek urusan berjihad, sumpek urusan berdagang, artinya pikiran beban berat, faza'u ilal masajid, kaburnya kemana? Ke sini, Pak. Angkat tangan minta petunjuk sama Tuhan yang punya rumah. Allahu Akbar. Perhatikan, kalau ke masjid, Nabi ajarin kita di antara adabnya, ini walaupun lompat sedikit, begitu sampai di depan masjid, Nabi suruh masuk apa? Kaki kanan apa kaki kiri? Kanan. Baca doa nggak? Apa doanya? Kalau lengkapnya, a'udzubillahis samiil alim wasultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Mau masuk masjid tuh,
kaki kanan doa dulu, selawat buat Nabi, minta perlindungan dari setan. Tuh, minta perlindungan dari jadi ngapain tuh? Mau masuk masjid minta perlindungan dari, mau masuk rumah Allah suruh minta berlindung dulu sama Allah dari godaan setan. Saya mau tanya, kalau punya kecurigaan nularin nih, bawa penyakit nih, itu godaan setan bukan? Min syarril waswasil alladzi yuwaswisu. Sangka buruk sama orang dosa apa kagak? Sangka buruk sama orang itu kerjaan setan bukan? Setan kerjaannya. Minta perlindungan dulu. Mau masuk, Allahumma ghfirli dzunubi. Selawat buat Nabi. Selawat itu apa sih Pak? Selawat itu mohon rahmat dan keselamatan buat Nabi yang hasilnya buat dapat kita. Tuh. Mau masuk masjid tuh Pak tuh dengerin. Jadi mau masuk masjid itu terlindung dari setan. Masuk ke masjid itu dapatkan rahmat dan ampunan. Masuk masjid itu jaminan dapat keselamatan. Tambah lagi, waftah li abwaaba rahmatik, minta bukain bermacam-macam pintu rahmat Allah. Terlindung dari corona, rahmat atau bukan? Masih kagak mau juga ke masjid, milih ke pasar. Bener-bener Pak, ada nih jamaah, true story nih Pak, tukang jual daging Pak, ya Her, bismillah, ala barakatillah insyaallah. Tukang jual daging Pak di pasar tradisional, bininya pesen-pesen, Bang, saya minta Abang selama ada corona ini Bang, jangan ke masjid Bang. Jadi udah hampir 5 bulan gak ke masjid. Ke pasar boleh Bang, kalau nggak ke pasar dapur nggak ngebul. La haula wala quwata illa billah. Padahal biasanya Pak 5 waktu berjamaah, hilang orangnya. Tuh, paham nih Pak nih? Jadi dapat apa nih? Dapat perlindungan, rahmat, ampunan. Mau keluar masjid, kaki kiri kata Rasulullah. Baca doa lagi, cuman doanya beda. Kalau masuk Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, mau keluar waftahli abwaaba fadlik. Saya mau keluar dari rumah Allah, ibaratnya ngomong nih, Tuhan, saya mau pamit pulang. Tolong bukakan buat saya pintu-pintu rizki dan anugerahmu. Kesehatan, rezeki bukan? Tuh. Kenyamanan, rezeki bukan? Ketenangan, rezeki bukan? Masih kagak mau juga, nggak yakin sama rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh udah nyampe ya? Udah nyampe. Wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana kalian diciptakan permulaannya oleh Allah, nanti juga kembali sama Allah. Kalau namanya maut Pak, kematian, nggak usah corona. Bapak ngumpet di bunker tuh, kalau udah jatahnya mati ya. Ngapain lagi? Gara-gara beginian kita jadi was-wasah. Tahu gak was-wasah? Ketemu orang takut, salaman nggak mau. Alafu. Kemarin Pak, ada seorang ustadz datang lebaran ke rumah encingnya, nggak mau salaman. Ustadz nih, kenapa? Protap corona. Iya nggak usah datang aja udah sekalian. Mau ngapain? Lebaran datang, maaf cing, batin. La ilaha illallah. Lah ada encingnya, saudara dari ayahnya datang ke rumahnya. Maaf lahir batin. La haula wala quwata illa billah. Nah, kita kan orang cablak Betawi ya. Ambil tangannya, cium-ciumin tangannya dah. Pipinya kita cium sekalian. Gulisah. Kenapa Anda perlu datang ke sini? Kalau emang kagak mau datang salaman, WA aja, video call. Assalamualaikum cing, lahir batin. Kan bisa begitu ya? Paham gak jemaah? Tuh. Nih, dibodohin sama corona. Iman sama syirik. Tipis Pak. Baik, ayat berikutnya.
Al-A'raf ayat 31. Nih biar terdengar Al-Quran nih yang ngajarin kita. Omongan saya diukur ya, omongan saya diukur nih sesuai dengan Al-Quran. Kalau sesuai ikutin, bukan saya yang ikutin karena cocok sama Quran. Kalau nggak sesuai jangan ikutin, tinggalin kalau perlu. Ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Anak Adam, saya dan anda semua anak Adam bukan? Terpanggil ya, saya dan anda anak Adam bukan? Nah, bukan anak orang tua. Orang tuanya turun Adam. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ayo pahamin ayat ini Pak nih, renungkan benar-benar. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakan, gunakan perhiasan kalian setiap kalian mau berangkat ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Nabi Pak, nih aplikasinya, Rasul Pak, sampai pesen-pesen orang yang makan kulla rihin muntinin naiin, yang habis makan makanan yang bikin baunya mulutnya bau, fala yaqrabanna musallana, jangan deket-deketin tempat sholat kita. Urusan bau mulut doang tuh Pak, nggak usah virus penyakit, urusan bau mulut. Nabi larang kalau mulutnya bau jangan ke masjid, gosok dulu giginya, hilangkan baunya. Ini kagak Pak, subhanallah, mau kondangan ibu-ibu apalagi nih, dandannya 1 jam, pilih baju yang paling bagus, bener ya kan? Itu popol bedak setengah kilo di mukanya, ya kan? Kalau perlu keramas dulu, rambut disanggul dulu, betul nggak? Si bapak pakai baju yang paling cakep mau ke masjid asem. Ini berarti ngelanggar nih ayat ini. Mau ke masjid Pak, pakai baju yang rapi, tangan yang bersih, paham nggak? Pakai wangi-wangian, antiseptik, pakai. Itu perintah Al-Quran itu Pak. Jadi protap begini bukan baru, sejak Al-Quran turun udah ada protapnya ke masjid. Cuman kagak dipakai-pakai orang beriman. Gara-gara corona baru dah cuci tangan sebelum masuk. Rasul aja ajarin man ghassala waghtasal, mau ke masjid mandi dulu. Tuh, dengerin Pak, mau ke masjid mandi dulu, diajarin sama Rasulullah. Prakteknya ayat ini Pak nih, aplikasi ayatnya begitu. Ini mah cuci tangan, hand wash dan segala macam itu mah ya itu udah prakteknya Al-Quran. Nanti ada ayat Pak yang Allah gambarkan masjid yang terbaik itu yang fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Ciri orang yang benar-benar hatinya plek cocok sama masjid itu siapa sih? Orang yang demen bebersih, bersuci lahir batin. Itu protapnya masjid Pak. Jadi jangan ke masjid bau asem, ketek udah bukan main, baju bau, lagi mau sholat Allahu Akbar, teman sebelah ya hilang khusyuknya deh. Paham nih jamaah ya? Ini saya ingetin lagi biar orang nggak terpana sama protap COVID. Ini protap Quran Pak. Ke masjid ada protapnya, ada adabnya. Ada hadis nih Pak nih, hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lain. Orang yang berangkat dari rumah mau ke masjid, dengerin, berangkat dari rumah mau ke masjid, doa yang dibaca Allahumma inni
as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamshaya hadza ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi, orang yang baca doa ini mau berangkat ke masjid nih Pak nih, setiap mau berangkat baca doa ini mau ke masjid, mau naik motor, jalan kaki, naik mobil, baca doa ini, wakkalallahu sab'ina malak, Allah kirim buat dia 70 malaikat. Ngapain Pak? Maaf, sab'ina alfi malak, 70.000 malaikat. Dikit banyak? Dikit banyak? Ngapain tuh malaikat? Yastaghfiruna lahu wa fi riwayah wa yastarhamuhu. Ya, Allah kirim 70.000 malaikat mintain ampun dan rahmat buat kita yang baca doa itu. Wa aqbalallahu alaihi biwajhi, Allah fokus merhatiin itu orang sampai dia pulang dari masjidnya sholat rapi. Ada protapnya Pak. Paham jamaah? Mau ngamalin ya? Ini udah bangga banget saya orang yang paling jaga protap. Mau ke masjid, di rumah asem, dari rumah kotor, di masjid cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, dikata protap katanya. Ini nih 70.000 malaikat. Nah, sekarang urusan malaikat Pak. Nanti saya baca lagi ayat ini biar kita paham. Nanti buka Al-Qur'annya biar Bapak dengar. Saya mau tanya, corona itu kan virus ya Pak? Virus ya? Virus ya? Itu virus makhluk Allah atau bukan? Saya tanya, ayo, si corona itu virus makhluk Allah atau bukan? Kasat mata apa kagak? Amin ya. Dia punya peran katanya sekarang nyebarin penyakit. Saya mau tanya, karena dia makhluk Allah, bisakah dia memberikan efek penyakit tanpa izin Allah? Bisa nggak? Nah, paham ini. Sekarang malaikat makhluk Allah atau bukan? Baik. Kasat mata atau enggak? Bapak lihat nggak ada malaikat sini? Gimana? Jadi sama nggak sama si corona? Saya mau tanya, malaikat punya nggak kesamaan dengan virus corona? Kok bingung? Saya mau tanya, malaikat punya nggak kesamaan sama virus corona? Yang mantep jawabnya, sama apa kagak? Dari mana samanya? Makhluk Allah tidak bisa memberikan reaksi manfaat atau madarat tanpa izin Allah. Ketiga, tidak kasat mata. Paham ya? Pak, kenapa kita lebih takut sama corona ketimbang takut sama malaikat? Dari kecil udah paham belum ada malaikat Raqib Atid? Paham nggak? Dari kecil nih, Raqib Atid. Apa kerjanya Raqib Atid? Ayo, jagoan. Apa kerjanya Raqib Atid? Tugasnya apa? Mencabut nyawa? Bukan Pak. Itu mah namanya Israel. Bila Israel datang memanggil, terus jasad terbujur di pembaringan, itu Israel. Jangan salah nih Pak. Raqib Atid namanya Raqib, pengawas, pencatat, juru catat perbuatan kita. Kita nonton film kotor, film rusak, dicatat. Ngintipin orang mandi, dicatat. Ngomongin orang yang jelek, dicatat. Baca Quran, dicatat. Yakin gak tuh sama dia? Hah? Kok gak takut kita bikin dosa dicatat sama dia? Sama corona, barang baru Pak.
Raqib Atid duluan mana sama corona? Hah? Biar paham nih Pak nih, Raqib Atid dulu mana sama corona? Ngapa takutan sama corona ketimbang Raqib Atid? Hah? Barang baru. Emang latah banget orang kita Pak. Ayo sekarang urusan malaikat, saya minta Bapak buka ayatnya. Quran surah Ar-Ra'd ya. Ini biar pulang dari sini Pak, iman yang nyala, betul ya? Mantepnya bertambah. Jangan lihat jam Pak, jam masih sebentar. Kan udah 5 bulan Pak. Saya kan menjadwal sini 1 jam atau 1 jam setengah. Berarti kalau 5 bulan saya nggak datang sini, kodok nih sekarang nih. Berarti 1 jam setengah kali 4 atau 5. Nah, gitu Pak. Ayo kita buka Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-11, itu di Quran halaman 250. Di Quran Bapak halaman 250. Berasa buka halamannya biar mudah carinya, halaman 250. Saya baca ayatnya, Bapak lihat terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Lahu bagi setiap manusia, bahkan bukan hanya orang beriman, bagi setiap manusia Allah udah kasih muaqibatun, malaikat yang secara bergilir silih berganti ngapain Pak? Menjaga. Dari mana? Min baini yadayhi, dari mana? Arah depan. Wa min khalfihi, arah belakang. Yahfazunahu, jaga itu orang, min amrillah, atas perintah Allah. Coba Pak, Bapak kita ini setiap orang dikasih bodyguard sama Allah. Bodyguardnya selain sistem imun tubuh, di luar tubuh ada malaikat silih berganti jagain kita. Min amrillah, dari urusan Allah. Min amrillah, atas perintah Allah. Berikutnya Pak, baca. Innallaha la yughayyiru biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka. Allah nggak bakal rubah. Asalnya Pak, semua Allah berikan kebaikan. Yang robah, yang bikin rusak siapa? Manusia. Allah nggak mau bikin rusak. Allah nggak mau turunin penyakit. Allah nggak turunin virus. Sampai manusia yang bikin ulah sendiri. Tuh. Berikutnya Pak. Wa idza, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Nah, dengerin, ini urusan iman bukan? Kalau Allah udah mau berikan kita keburukan, kena virus penyakit, mati gara-gara si corona, nggak ada yang bisa nolak, nggak ada yang bisa. Mau pakai helm kayak masker 7 lapis, pakai APD, kalau udah Allah mau kasih penyakit, sakit, nggak ada yang bisa nolak lagi. Berikutnya, Dia yang memperlihatkan hilat kepada. Enggak, sebelumnya Pak. Wa malahum, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Tidak ada yang bisa melindungi selain Allah. Walaupun pakai pelindung APD, apa tadi namanya, face shield, pelindung, pakai sarung tangan, nggak ada. Kalau Allah udah mau bilang kena. Jadi maksudnya bagaimana Pak? Ini urusan iman. Karena kita nggak bisa lihat itu corona ya, tapi yakini ada malaikat yang jagain kita Bapak. Selain manusia, makhluk Allah ini
rajin, punya kerjaan yang rutin Pak, selain manusia. Kalau manusia ada malasnya. Apa itu kerjaan rutin makhluk Allah selain manusia? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kerjaannya corona, kerjaannya angin, kerjaannya udara, kerjaannya burung, kerjaannya daun, kerjaannya air, bertasbih kepada Allah. Jadi kalau kita nggak mau konslet Pak, saya mau tanya Pak, kalau frekuensi sama konslet nggak? Listrik ini ada plus ada min, jalan nggak? Kalau plus sama plus konslet nggak? Min sama pin konslet nggak? Jadi kalau tahu nih si corona dan malaikat kerjanya bertasbih, kita frekuensi samain Pak, bertasbih seperti mereka. Ya udah nggak bakal konslet. Paham nggak? Kalau kita lupa, lalai, lengah dari Allah, corona lewat, kena loh. Paham nggak? Paham nggak Pak? Itu. Udah paham nih sama corona? Pak, udah kenal sama corona? Udah kenal belum? Kenal belum? Dia sama malaikat sama. Kalau kita nggak mau kena diganggu sama corona, corona ngefek kita, ngefek yang buruk buat kita, itu baca ayat tadi itu, pahamin Pak. Ya udah ikutin frekuensi corona, bertasbih. Ikuti frekuensi malaikat, bertasbih. Allah akan lindungin, Allah akan jaga. Pak, mulai dari corona sampai hari ini nih, sampai hari ini, sampai detik ini, saya punya masjid Pak di rumah, nggak libur Jumatan, nggak libur terawih, pengajian tetap jalan, Id tetap biasa, tiap malam minggu ada qiyamul lail, habis subuh selama sepekan ada pengajian subuh, karpet kagak digulung, sampai hari ini Pak, alhamdulillah saya sehat afiat Pak. Babak saya yang udah tua sehat afiat Pak. Semua jamaah yang di situ Pak sehat afiat Pak, kagak apa-apa. Hah? Ya kita ada polisi datang, Polres, ada camat, lurah, wali kota datang, ya kita ajak ngobrol. Pak Parat, kudunya Bapak dukung kita. Kita di sini ngapain sih kumpul di masjid? Berdoa Pak, biar corona cepat pulang, biar corona cepat pergi. Berarti jamaah di sini membantu program pemerintah, biar corona cepat pulang, cepat pergi. Kudunya kirimin duit kemari, bawain makanan ke sini. Pak, masjid saya di pinggir jalan kayak begini Pak. Bulan puasa Pak, itu tempat nongkrong, tempat tidur, tempat istirahatnya Gojek Pak. Bulan puasa sehari cuma dapat 20.000 dari pagi sampai sore. Belum pulang, belum, bingung mau bawa apaan buat buka puasa. Lah coba 80 orang 100 Pak, setiap selama Ramadan buka puasa, pulang dari masjid saya buka puasa, makan takjil, makan nasi, pulang bawa nasi sebungkus buat ke rumahnya. Alhamdulillah, jamaah masjid kan namanya orang dalam ya. Kalau Gojek kan gonta ganti. Alhamdulillah, tukang Gojek yang sehat, jamaah juga nggak ada yang ngapa-ngapain. Yang penting kita bilang, ayo mau ke masjid, mampir dulu ruang wudhu dulu, cuci muka, cuci tangan, tuh udah ada sabun di situ semua, baru ke masjid. Udah, makasih Ustadz, salaman. Tangan saya tangan Gojek mulu Pak nih. Alhamdulillah nggak apa-apa nih. Tuh. Kalau saya punya penyakit corona, kemarin Pak, istri saya mau lahiran wajib rapid test corona dulu. Alhamdulillah negatif Pak. Lah kalau saya kena tukang Gojek tularan corona, lah bini saya kena dulu Pak, mau lahiran. Kagak bisa tuh Pak. Paham Pak? Kenapa? Alhamdulillah aman. Ya kita punya urusan iman sama Allah. Ya Rob, saya mau ke rumahmu ya Rob. Saya ke masjid bukan mau sombong diri, bukan mau riya, bukan mau sum'ah. Saya minta perlindunganmu ya Rob. Saya minta ampunanmu ya Rob, minta rahmatmu ya Rob. Masa tuan rumah kagak kasih Pak? Paham Pak? Saya mau tanya, kalau ada orang bertamu ke rumah Bapak, jaga sopan santun, itu tamu dihormat nggak? Dihormat nggak sama Bapak? Kalau Bapak punya kelebihan, dibekelin atau pulang tamunya? Lah kita ke rumah Allah bertamu sama Allah.
Masa kalau Allah dan Nabi-Nya perintahkan kita muliakan tamu, masa tuan rumah ini, tuan rumah masjid, yaitu Allah Jalla Jalaluh, nggak hormatin kita, Pak? Kira-kira dihormatin nggak? Dimuliakan nggak sama Allah? Dilayan nggak sama Allah? Dibekelin nggak pulang sama Allah? Dibekelin, Pak. Tadi doa kepanjangan, ada doa yang pendek, Pak. Nabi ajarin berangkat dari rumah baca bismillahi amantu billah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah wuqita wa kufita. Tuh. Malaikat ucapin doa, Pak, selamat ente, dilindungin ente, dicukupin urusannya ente. Kalau tiap keluar rumah mau ke masjid atau kemanapun, baca bismillah amantu billah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tuh. Mau keluar baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Apa kata Nabi? Lam yusibhu mudirratun. Enggak akan kena apa-apa yang bikin dia bahaya. Enggak kena mara bahaya. Mau ke masjid baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dijaga, dilindungin, dijamin enggak kena apa-apa yang enggak dia demen dan enggak kena madarat apapun, Pak. Jadi itu urusan iman, Pak. Ke rumah Allah ini urusan iman. Apal nggak doanya tadi? Ntar Habib Ali tulisin semua dah doanya di kertas. Jadi di rumah baca. Jadi apa namanya? Kalau tadi protek ya, protek ya. Ini namanya protek nih, APD. APD dari Allah dan Rasul. Tuh. Apa itu baca tuh semua? Itu protek yang paling aman, Pak. Yang dijamin sama Allah Jalla Jalaluh. Bapak, kalau ketemu orang Nabi suruh ngapain, Pak? Ketemu orang Nabi suruh ngapain? Orang yang kenal, mau nggak kenal, kita naik kendaraan, ada orang duduk di jalanan, apa kewajiban kita? Numpang lewat, klunun, begitu? Ngapain? Assalamualaikum. Kalau kita di kendaraan, dia duduk nongkrong, kita ucapkan assalam buat orang yang duduk. Begitu ya? Saya mau tanya, apa sih, Pak, arti assalamualaikum? Assalamualaikum. Apa jawabnya? Apa sih isinya? Apa itu isinya? Itu bahasa Arab itu, Pak. Bahasa kitanya apa? Hah? Selamat ya. Ente selamat dari virus, selamat dari penyakit, selamat dari setan, selamat dari sangka buruk, selamat dari wasangka, selamat dari buruk sangka, selamat dari ini, selamat dari itu. Itu assalamualaikum, Pak. Warahmatullah apa artinya? Dapat rahmat. Wabarakatuh dapat apa? Keberkahan. Jadi ibaratnya ada orang lewat nih, duduk nih, kita lewat, kita ucap gini, selamat ente, rahmat buat ente, berkah buat ente. Tuh. Padahal lagi main gaplek, didoain selamat. Coba itu bangga. Itu Nabi ajarin ya tuh, kita praktekin nggak? Tapi isinya nggak kita yakinin, Pak. Itu jadi masalah. Lah udah assalamualaikum masih takut corona. Kan udah assalamualaikum, artinya selamatan dari Allah buat kalian. Selamat dari gangguan makhluk corona, selamat dari penyakit tuh, selamat dari sangka buruk, selamat dari gangguan jin, selamat dari ini. Makanya kalau masuk hutan dulu, orang dulu aja apa? Numpang lewat ya, permisi permisi. Ada makhluk Allah yang banyak di hutan tuh, binatang yang melata, serangga yang beracun, jin yang suka ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ular nggak bakal ganggu, kalajengking nggak bakal ngentuk. Semua selamat, Pak, doain. Lah itu kan ular makhluk Allah juga, jin makhluk Allah juga, corona makhluk Allah juga. Ucapin salam, Pak. Ketemu orang apa lagi? Kewajiban orang yang disalamin assalamualaikum, yang dengar wajib jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang ngucapin salam assalamualaikum warahmatullah, yang dengar wajib tambahin jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, coba lihat, dipakai nggak tuh? Cuman isinya kagak.
garing, kosong gitu ya, dari keyakinan assalamualaikum. Nabi ajarin kalau berjumpa muslim dengan muslim selain assalamualaikum berjabat tangan. No, corona. Apa kata Nabi? Orang yang ucapin salam, ma min muslimin yaltaqiyani, dua orang muslim berjumpa, ngucapin salam, watasofaha, kemudian apa? Berjabat tangan, khoroja min dunubihi. Ini Pak nih, selama tangan masih nempel, dosanya luntur, turun dari tangannya. Dosa tangan kan paling banyak Pak, share WA, dosa mulu nih, buka HP yang jelek-jelek, tuh dosa gak? Ngapus ini gimana? Ketemu muslim ucapkan salam, jabat tangan. Dan Nabi ketika berjabat tangan, orang yang pertama julurin tangan, orang yang terakhir ngelepasin tangan. Iman bukan? Iman bukan? Udah yakin belum? Halo, assalamualaikum. Ini yang bubar ngaji, kalau saya ajak salaman, mau salaman apa kagak? Mohon maaf, corona. Haula wala quwata illa billah. Ini dari Allah dan Rasulnya ini. Ngapain lagi sih pusing-pusing? Kan ayatnya ada, Quran surat An-Nisa, atiullaha wa atiur rasula. Kemudian wa atiu ulil amri apa enggak? Saya baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa atiu ulil amri minkum. Bener apa salah? Bacaan saya bener apa salah? Yang bener gimana? Nggak pakai watiu. Emang kenapa? Hah? Yang ulil amri nggak pakai perintah watiu. Kenapa? Urusan taat sama pemerintah jika sesuai dengan ketaatan Allah dan Rasul. Paham Pak? Paham kagak? Begitu. Hah? Bukan tafsirannya, ini kan dengerin nih perintahnya. Atiullaha, taatlah kalian kepada Allah. Wa atiur rasula, taatlah orang beriman kepada pembawa risalah, yaitu Rasulullah. Yang ketiga, ada nggak kalimat wa atiunya lagi? Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di tengah kalian, pemerintah. Tapi nggak ada bilang taati, nggak ada. Artinya boleh naati pemerintah jika sesuai dengan ketaatan pada Allah, ketaatan pada Rasul. Bahasa kampungnya begini. Bahasa kampungnya begini Pak nih. Pak pemerintah, Pak aparat, kalau mau ngatur-ngatur rumah Allah, suruh bikin social distancing, suruh gulung itu karpet, ya, suruh begini, suruh begitu, pasar dulu tuh Pak. Tuh pasar urusan ente tuh. Bikin kayak masjid dulu, rapi, bersih, baru kita di sini pakai juga. Paham gak nih? Ini bukan provokasi, urusan iman. Biar kita paham nih, masjid ini istimewa masjid Pak. Masjid ini rumah Allah, punya protap tersendiri dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mohon pahami, jangan diabaikan. Tapi alhamdulillah gara-gara corona jadi pada ngaji ginian nih. Bener gak Pak? Assalamualaikum. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Tuh penutupnya Al-Quran surah At-Taubah ayat 108. Udah pahamin tuh Pak. Jadi kita nggak salahin pemerintah, enggak. Salahkan masing-masing kita orang beriman nggak ikut protap Quran di hadapan masjid. Allah bilang yang paling berhak
meramaikan masjid itu orang-orang yang suka menjaga kebersihan, kesucian, kerapian, kesehatan masjid. Kita mohon maaf Pak, masjid tempat paling kotor sekarang. Bener-bener. Maka nggak heran pemerintah itu intervensi masjid. Paham Pak? Gereja, Bapak maaf nih ya, boleh bandingin nih, besok hari Ahad ya, Bapak main ke gereja. Ya, Bapak nih warga sekitar Al-Mahdi, As-Sulaha, besok mampir ke gereja. Lihat WC-nya, lihat ruangannya bersih, rapi, wangi. Masjid, jadi nggak salah, pemerintah nggak salah juga, kagak Pak. Ya, bikin protap segitu ketatnya untuk masjid nggak salah juga. Abis kitanya orang beriman kagak ngamalin, bagaimana? Maaf ini, besok Bapak percaya dah, cek sendiri ke gereja, main ke gereja, lihat WC-nya, mau tidur nyaman Pak di gereja. Bener-bener. Ke masjid karpetnya bau apek, Allahu Akbar. Ya nggak salah pemerintah suruh gulung, tapi kalau di sini jangan digulung Beb. Karpet Habib mah wangi, saya tahu barang bagus. Bener-bener. Bapak percaya nggak lihat masjid musola itu ya? Karpetnya kadang tuh udah hitam banget Pak, ya Allah, tempat sujudnya tuh dekil, kagak dibersih-bersihin, kagak dicuci, kagak diganti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kita belum masuk tuh firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 8. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi kalau kepengen dicinta oleh Allah, kepengen disayang sama Allah, urusan jamaah masjid, masjid harus menjadi tempat yang paling bersih sebelum rumah dan lingkungan kita. Masjid harus jadi tempat yang paling nyaman sebelum rumah dan lingkungan kita. Masjid kudu jadi tempat yang paling wangi sebelum rumah dan lingkungan kita. Bisa begitu Pak? Halo? Halo? Jemaah. Jadi jangan salah, ini nih pemerintah sekarang, intervensi kita ini merupakan azab dari Allah karena kita nggak memperhatikan rumah Allah. Paham Pak? Ngerti kan nih? Ayo. Dulu Pak, sekarang ada nggak di Al-Mahdi atau di Masjid As-Sulaha atau yang lain-lainnya di Al-Barakah yang sepekan sekali ada kerja bakti bersih-bersih rapi masjid, ada nggak? Udah kagak ada sekarang Pak. Biar DKM-nya aja masjid. DKM-nya aja, emang situ bukan tangga masjid. Paham gak Pak? Lingkungan dibersihin, rapiin, sampah-sampah dibersihin, masjid dibiarin kotor. Lah ya wajar Allah kasih azab, Allah kasih hukuman berupa apa? Diintervensi masjid biar rapi, biar bersih oleh pemerintah. Berkahnya siapa? Corona. Terima kasih Corona. Alhamdulillah. Kalau gitu Corona pengen suruh pergi apa cepet sini dulu aja, nggak usah pulang. Kalau saya bilang Pak, untuk urusan masjid biar aja Corona sini dulu dah. Biar orang jadi tambah rapi, tambah bersih, tambah perhatian sama masjid. Tuh. Terima kasih Corona. Itu. Bener-bener Pak. Air wudhu tuh dokter udah banyak penelitian Pak. Air wudhu tuh meruntuhkan virus-virus bakteri Corona Pak. Jadi kalau orang jaga air wudhu bersih insya Allah dari Corona. Ada hadis qudsi, Allah bilang kepada nabinya Musa, ya Musa, in aswabatka musibatun wa anta ala ghairi wudu fala talumanna illa nafsak. Wahai Musa, kata Allah kepada Nabi Musa, kalau kamu terkena musibah, di saat itu kamu kena musibah sedang tidak punya air wudu atau tidak suci, ya, jangan salahkan siapa-siapa, salahkanlah dirimu. Artinya kalau orang senantiasa daimul wudu, menjaga wudu, insya Allah terjaga dari bermacam musibah. Jadi bukan amin Pak, ini bukan doa, ngasih tahu Pak, sekarang dawamin wudu, senantiasalah punya air wudu, habis pipis langsung wudu, habis buang air besar BAB mau keluar dari kamar mandi langsung wudu. Jangan cuma mau sholat doang wudunya Pak. Wudu ini, air wudu, sudah ada seorang dokter meneliti bahwa air wudu termasuk protek pencegah virus corona. Tuh. Lah kalau orang wudu berarti kan mulutnya bersih nggak? Hidungnya bersih nggak? Kupingnya bersih nggak?
tangannya bersih nggak? Lah udah begitu, paham itu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna wa tahu النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.